Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismilzan dari kelas B Hukum akan mencoba menjawab soal UTS ilmu negara. Yang pertama yaitu jelaskan perkembangan ilmu negara dari masa ke masa. Jadi di sini ada 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, masa Renaissance dan modern, dan periode kontemporer. Jadi periode Yunani kuno ini identik dengan filsafat dalam pengertian yang sederhana. Sudah berkembang jauh sebelum para filosof Yunani menekuni dan mengembangkannya. Seiring berkembangnya waktu, filsafat dijadikan landasan berpikir bagi bangsa Yunani. Perkembangan filsafat merupakan sebuah poin pokok untuk peradaban baru umat manusia. Yang kedua yaitu periode Islam. Zaman Islam klasik sekitar abad ke-6 dan 7 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan Islam. Jadi di zaman ini segala bentuk ilmu itu dikuasai oleh umat Islam. Dan selanjutnya masa Renaissance dan modern. Renaissance periode ini perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanya perluasan dari zaman Renaissance. Yang keempat yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Soal yang kedua yaitu pengertian ilmu negara. Jadi, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara dan hukum negara pada umumnya. Dan yang soal yang ketiga yaitu sebutkan pengertian ilmu negara menurut pribadi kita. Jadi menurut saya negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab UAS ilmu negara. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian negara. Jadi negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara
independen. Yang kedua yaitu jelaskan unsur-unsur negara. Unsur negara yang pertama itu yaitu rakyat. Jadi suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah. Dan yang kedua wilayah. Jadi suatu wilayah harus memiliki wilayah dengan batas teritorial yang jelas. Diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, udara, dan perairan, dan batas-batasnya harus jelas dengan negara lain. Unsur yang selanjutnya itu pemerintahan yang berdaulat. Sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya, pemerintah dapat dimaknai sebagai lambang negara. Sistem demokrasi pemerintahan menganut trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Unsur yang selanjutnya yaitu harus mendapat pengakuan dari negara lain. Diperlukan adanya pengakuan dari negara lain bahwa suatu negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu jelaskan teori asal mula negara menurut pemikiran. Yang pertama yaitu dari pemikiran Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman abad pertengahan. Menurut beberapa ahli, zaman Yunani kuno yaitu secara negara bukanlah semata-mata sebuah keharusan yang bersifat objektif yang asal mulanya berpangkal budi pekerti manusia. Plato mengatakan bahwa negara itu timbul dan ada karena kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan di zaman Romawi kuno, tokohnya di antara lain Polybius, Cicero, dan Seneca. Mengenai asal mula negara, Polybius berpendapat bahwa terjadinya negara secara sekunder melalui pemberontakan, revolusi maupun penaklukan. Cicero berpendapat bahwa adanya negara merupakan suatu keharusan yang didasarkan atas rasio murni manusia yang didasarkan pada hukum kodrat. Dan selanjutnya yaitu zaman abad pertengahan. Dijelaskan bahwa abad pertengahan terbagi menjadi dua masa, yaitu sebelum perang salib dan sesudah perang salib. Agustinus mengatakan negara adalah bahwa yang menciptakan negara itu adalah Tuhan. Dan menurut Thomas Aquinas, negara adalah akal bakal negara, berasal dari manusia yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Kemudian terbentuklah masyarakat itu, menunjuk penguasa memerintah masyarakat, maka terbentuklah negara. Dan soal yang keempat yaitu sebutkan
dan jelaskan sifat negara, tujuan negara, dan fungsi negara. Yang pertama yaitu sifat negara. Negara mempunyai sifat yang memaksa, artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakat patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan. Dan tujuan negara yaitu untuk menciptakan keadaan rakyat untuk mencapai keinginan secara maksimal, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang selanjutnya yaitu mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman, tentram, dengan taat kepada Tuhan. Selanjutnya berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bangsa. Dan yang selanjutnya memelihara, menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Tujuan negara tercantum dalam teks Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi negara. Fungsi negara yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, dan fungsi pemerintahan. Yang pertama yaitu melaksanakan ketertiban untuk mencegah bentrokan antar warga maupun pertikaian agar tercapainya kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Negara wajib melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya. Fungsi keadilan dilaksanakan oleh badan penegak hukum khusus. Peradilan harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa unsur kepentingan tertentu. Dan soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan bentuk negara, pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan, kedaulatan bersifat tunggal dan di dalam tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjadi kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk dilegalisasikan. Dan negara serikat adalah suatu kedaulatan di negara serikat berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Selanjutnya kita masuk ke bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dibedakan beberapa jenis: otokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Otokrasi, negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal, seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat.
Oligarki yaitu pemerintahan yang dijalankan beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu monarki. Monarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh raja atau kaisar. Dan yang keempat yaitu republik, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilandaskan secara demokrasi melalui pemilihan umum. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan Indonesia misalnya menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Akibatnya kepala negara dan pemerintahan kita dijalankan oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan presiden, sistem pemerintahan yang kendali dipimpin oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan yang kendali utamanya terletak di parlemen. Sistem pemerintahan monarki yaitu sistem pemerintahan yang kendali utamanya terletak di keluarga kerajaan. Sistem pemerintahan komunis, sistem pemerintahan yang dikendalikan penuh partai komunis. Contoh negara sistem komunis Korea Utara, Cina. Sistem demokrasi liberal atau konstitusional, penganutnya pada kebebasan individu, berusaha supaya keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan secara hak-hak individu. Dan sistem pemerintahan liberal yaitu penganut pada asas kebebasan sebagai landasan pemerintah. Kebijakan pemerintah tak begitu banyak menetapkan kebijakan, mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Baik, sekarang saya akan menjawab UTS Tamadun Melayu. Yang pertama yaitu jelaskan perbandingan Tamadun Barat dengan Tamadun Melayu. Jadi agama adalah sebagian daripada kebudayaan. Kebudayaan senantiasa mengalami perubahan dan akhir agama juga dicorak oleh perubahan. Sedangkan tamadun cara hidup yang mencakupi keseluruhan kehidupan manusia. Keduniaan atau keagamaan. Pembaharuan dalam Islam adalah mengikuti pembaharuan, walaupun begitu ia tetap fleksibel dan tidak melakukan perbandingan dari kedudukan agama. Sedangkan tamadun barat, perbandingan sumber tamadun yaitu logika, akal, percaya pada suatu yang dapat dilihat oleh panca indera, kebendaan. Dan sedangkan dalam tamadun Melayu, sumber tamadun yaitu sumber khususnya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu jelaskan perbandingan tamadun Cina dengan Melayu. Tamadun Cina dari aspek kepercayaan dan agama, setiap kepercayaan kepada dewa-dewa tertentu. Sedangkan dalam tamadun Melayu, sistem kepercayaan dilihat dua tahap, yaitu zaman pra-Islam dan
panca Islam. Pada zaman pra-Islam didominasi paham anisme dan dinamisme. Dikaitkan dengan kewujudan semangat roh makhluk gaib, mempunyai watak sama, ada dapat membawa bahwa kesan baik atau buruk kehidupan manusia. Seterusnya, masyarakat Melayu menerima Islam kira-kira pada abad ke-7. Kedatangan Islam telah merubah secara seluruh pemikiran orang Melayu. Kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta dan perbandingan tamadun Cina dan tamadun Melayu dari segi bahasa dan penulisannya. Dalam tamadun Melayu dituturkan di keperluan Melayu pada zaman dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu kuno. Tamadun Cina mempunyai sistem bahasa dan tulisan sendiri. Dan soal yang ketiga, jelaskan tamadun Islam. Jadi tamadun Islam berasal dari kata Arab, yaitu madana, yang membangun suatu kota atau seorang masyarakat yang mempunyai peradaban sebagian pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan kehidupan yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai seni. Baik, selanjutnya saya akan menjawab UAS studi masyarakat Melayu tamadun. Yang pertama, upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan budaya khas daerah untuk menunjang budaya daerah. Dengan kita mempelajari alat musik tradisional daerah atau tarian-tarian yang berada di daerah tersebut, menggunakan pakaian adat sesuai dengan cara-cara tertentu, mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Dan kita harus bisa mengikuti pentas atau kegiatan lomba seni di daerah sekitar. Dan kalau untuk upaya pemerintah dalam melestarikan budaya khas daerah, yaitu dengan mendaftarkan budaya nasional UNESCO, membuat acara pegelaran kebudayaan, memberikan hak paten terhadap setiap kebudayaan, serta dengan mengenalkan dan mempromosikan budaya-budaya kita kepada masyarakat luar negeri. Bisa juga dengan membuat pameran-pameran produk Indonesia. Soal yang kedua, yaitu sebutkan pengaruh tamadun Melayu terhadap tamadun Barat dan Cina. Pengaruh tamadun Melayu terhadap tamadun Barat ialah pada zaman penjajahan British menyebabkan tidak terdapat interaksi meluas antara kaum tamadun Melayu. Kawasan penempatan yang diasingkan diperkukuh oleh kegiatan ekonomi yang berbeda. Dengan itu telah melahirkan masyarakat majemuk dengan ciri-ciri budaya, agama, bahasa yang berbeda-beda. Tamadun Melayu dan tamadun Cina yang memperlihatkan konsep positif, yaitu proses interaksi secara aman, yaitu melalui perdagangan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana
pengaruh berdirinya perusahaan-perusahaan di daerah kabupaten yang ada di Provinsi Riau terhadap peradaban Melayu. Jadi menurut saya ada pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positifnya mungkin sebagian besar masyarakat atau pemuda setempat yang tidak bekerja bisa diberikan pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di daerah tersebut. Di sisi negatifnya mungkin terpengaruhnya masyarakat dengan suatu sistem kebudayaan baru yang belum mereka kenal, karena umumnya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang suka mengikuti atau mencontoh paham dan kebudayaan-kebudayaan yang baru yang dijadikan suatu kegiatan untuk menghibur atau hanya sekedar ikut-ikutan tanpa harus mengetahui dan memikirkan dampak buruk terhadap kebudayaan Melayu tersebut atau di daerah kita tersebut, khususnya seperti contohnya masyarakat mengalihfungsikan kebun-kebunnya menjadi lahan sawit perusahaan, dan ini mengakibatkan tanah wilayah atau tanah adat pun ikut dijadikan lahan perkebunan PT-PT